Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Reza, NIM 1914070021. Saya dari kelas PGMIA BP 19. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 pada resume yang ke-8. Yang pertama yaitu pengertian deskripsi data hasil penelitian. Data hasil penelitian mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang berguna untuk memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih bisa dimengerti. Yang kedua yaitu analisis data pada penelitian eksperimen PTK mix korelasi dan deskriptif. Analisis data eksperimen menurut Wilhelm Wundt mengumumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi peneliti dalam melaksanakan penelitian eksperimental, yaitu peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian, peneliti terhadap hal yang harus dapat diulang, dan kondisi yang sama peneliti harus dapat memanipulasi, mengubah, mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Diperlukan kelompok pembanding kontrol grup selain kelompok yang diberi perlakuan eksperimental grup. Analisis data korelasi. Teknik analisa korelasional ialah teknik analisa statistik mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga yaitu analisis data pada penelitian PTK, mengemukakan beberapa teknik analisis data pada penelitian tindakan, yaitu mengidentifikasi tema-tema, membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket. Yang keempat yaitu analisis data pada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi dan atau fenomena yang sedang diteliti. Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Yang kelima yaitu analisis data pada penelitian mix. Sedangkan menurut Sugiono 2011, mix method adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif, dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Selanjutnya yaitu hasil penelitian untuk setiap tahap pada model penelitian NRD. Langkah-langkah melakukan NRD: yang pertama penelitian dan pengumpulan data, yang kedua yaitu perencanaan penelitian atau planning, yang ketiga yaitu pengembangan desain, develop, preliminary of product. 4. Uji coba lapangan awal. Tahap pendefinisian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Research and Development atau disingkat dengan R&D merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk menyempurnakan produk yang telah ada maupun mengembangkan suatu produk baru melalui pengujian sehingga produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu menguraikan pembahasan penelitian dengan contohnya. Cara menulis hasil dan pembahasan. Setelah bab metode, hasil yang diperoleh disajikan dalam bab hasil. Ada petunjuk penulisan yang menginginkan agar hasil dan pembahasan digabung dalam satu bab, namun ada juga yang menginginkan penulisan hasil dipisah dengan pembahasannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tulis hasil secara sistematis. Yang kedua yaitu hindari data yang tidak relevan. 3. Sajikan data dalam bentuk gambar sehingga mudah dimengerti. Yang keempat yaitu menulis pembahasan bab. Pembahasan biasa juga disebut bab diskusi. Pembahasan berisi bagaimana data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Yang kelima yaitu bahas signifikansi. Dalam pembahasan sangat penting untuk membahas validitas signifikasi temuan dan kaitannya dengan temuan pada penelitian. Dan yang terakhir yaitu membedakan antara fakta dengan spekulasi. Juga sangat penting untuk membedakan.
Materi yang terakhir yaitu menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistis yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendalian penelitian. Contoh keterbatasan dalam konteks PTK misalnya dampak variabilitas waktu tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah di tempat penelitian. Sekian pembahasan yang bisa saya bahas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.